Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ikhwati wa akhwati fillah. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa belajar bahasa Arab atau belajar baca kitab. Oke teman-teman sekalian, perhatikan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif berkata, wa tauhidur rububiyyati yastalzimu tauhidal uluhiyyati. Pengakuan seorang hamba bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan itu mengharuskan seorang hamba itu untuk meyakini bahwa Allah jugalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Jadi tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang untuk meyakini tauhid uluhiyah. Rububiyah itu maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan, memberikan rezeki, menjamin kehidupan, keamanan, dan seterusnya. Kalau tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan ibadah atau tauhidul ibadah. Kita lanjut. Faman aqarra bi anna Allah khaliquhu minal adami, maka siapapun yang meyakini, menyatakan bahwa bi anna Allah, bahwa Allah adalah khaliquhu, penciptanya, minal adami, dari yang asalnya tidak ada, wa malikuhu, dan meyakini bahwa Allah adalah pemiliknya, bahwa Allah lah yang memiliki dirinya, wa raziquhu, dan Allah adalah Tuhan yang memberi rezeki kepadanya, wal mun'imu alaihi bi anwa'in ni'ami, dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan nikmat yang begitu banyak kepada seseorang, allati la yastati'ul 'abadu ihsa'aha, yang mana nikmat atau fasilitas kehidupan yang diberikan kepada kita, kepada seorang hamba itu tidak sanggup dihitung oleh siapapun. La yastati'ul 'abadu ihsa'aha, seorang hamba siapapun dia tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Itu karena begitu banyaknya nikmat atau fasilitas hidup yang Allah berikan kepada seorang hamba, kepada kita. Wallati hiya mustamirratun fi jami'il awqati wal ahwali, dan nikmat yang diberikan itu kepada seorang hamba, kepada kita, mustamiratun, itu berkelanjutan, tiada henti-hentinya, fi jami'il awqati, di setiap waktu, wal ahwali, dan di setiap keadaan. Karena setiap detik yang kita lalui dari kehidupan ini itu tak lepas dari nikmat Allah yang kita pakai. Mundu ayyulada ila ayyamuta, sejak seseorang dilahirkan sampai dia meninggal, itu tiap detiknya, tiap saat itu dia menggunakan nikmat atau fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kita mulai dari lahir sampai nanti meninggal itu kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bal wa fima qabla dzalik, bahkan sebelum kita pun dilahirkan itu kita sudah menikmati berbagai macam nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa annahu ta'ala al-musallifu li jami'i umurihi al-mudabbiru laha, dan siapapun yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang mengurus semua urusannya, mengurus keamanan kita, yang menjamin kehidupan kita, lazimahu ayyashkurallaha ta'ala ala dzalika, maka seseorang atau seorang hamba itu wajib baginya untuk ayyashkurallaha ta'ala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat atau fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jadi maksudnya teman-teman, siapapun yang meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakannya, Allah adalah Tuhan yang memberinya rezeki, yang memberinya kehidupan, yang memberinya ketenangan, kedamaian, keamanan, dan juga yang mengurus hidupnya, maka
keyakinan itu mewajibkan seseorang untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Caranya bi ayya'budahu subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bersyukurnya itu adalah bi ayya'budahu, dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara bersyukur yang seharusnya kita laksanakan. Wa ayyuti'a awamirahu, dan juga dengan cara dirincikan lagi dengan menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur yang sesungguhnya itu, berterima kasih yang sesungguhnya kepada Allah itu adalah beribadah sesuai perintah Allah dan Rasulnya, menaati perintah-perintah Allah. Kemudian wa yajtaniba nawahiyahu. Selain kita menaati perintah, kita juga harus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dosa-dosa besar, mencuri, membunuh, menggibah, menggunjing, dan seterusnya. Kemudian wa yahruma alaihi ay yusyrika ma'ahu fi ibadatihi ahadan min khalqihi. Berikutnya, kewajiban seorang hamba itu adalah haram baginya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya yang lain dalam melaksanakan ibadah. Syirik itu maksudnya adalah selain kita beribadah kepada Allah, kita juga menuhankan yang lain, padahal yang lain itu adalah makhluk. Karena memang ma siwallahi makhlukun, segala sesuatu selain Allah itu pasti makhluk. Oke teman-teman sekalian, kesimpulan dari apa yang telah kita baca pada kesempatan itu adalah seorang hamba yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya yang menciptakan, yang memberinya rezeki, yang memberinya kehidupan yang nyaman, yang memberinya kesehatan. Keyakinan ini itu namanya tauhidul rububiyah. Adanya keyakinan ini mewajibkan seorang hamba itu untuk meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Maka kewajiban seorang hamba yang telah diberikan fasilitas kehidupan yang luar biasa, yang tak terhingga, kewajibannya adalah untuk mensyukuri nikmat itu semua. Caranya dengan beribadah, menyembah hanya kepada Allah, menaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga tidak melakukan ritual-ritual kesyirikan. Segala ibadah itu harus murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sedikit pun ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syirik itu maksudnya adalah selain beribadah kepada Allah, selain menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada makhluk yang lain. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk menjelaskan beberapa kalimat, maksudnya menjelaskan kenapa kita baca fathah, dhamma, kasrah. Tapi barangkali tidak semua kita jelaskan, sedapatnya saja kita jelaskan. Oke, silakan diperhatikan.